Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Muhtaramin Jamaah Salat Zuhur rahimahumullah, wabil khusus Kepala Kantor yang kami muliakan, seluruh karyawan Kementerian Agama Kota Malang, dan seluruh jamaah Salat Zuhur rahimahumullah. Alhamdulillah, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita tetap dilimbahi dengan nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sehingga detik ini kita masih bisa diberi kesempatan hadir di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Salat Zuhur rahimahullah dan takmir, terima kasih saya diberi kesempatan untuk belajar bersama. Saya diberi amanah dengan tema bekerja untuk ibadah, tema yang sangat bagus ya, karena bekerja itu pasti ibadah. Kalau tidak ibadah, bukan kerja, main-main ya. Tapi dalam kesempatan yang saya baik ini, saya hanya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah dalam sebuah kitab. Rasulullah 1400 tahun yang lalu lebih memprediksi, bahkan mengkhawatirkan tentang kita sebagai umatnya. Beliau pernah bersabda, "Sayati ala ummati zaman yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa." Akan datang pada umat Islam, pada umat Nabi Muhammad, satu zaman yang di zaman itu umat Islam sangat cinta dengan 5 hal, tapi lupa dengan 5 hal yang lain. Mudah-mudahan hadis ini nanti terkait juga dengan tema yang diamanahkan oleh panitia. Apa 5 hal itu? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Suatu ketika umat Nabi Muhammad itu sangat cinta dengan kehidupan dunia, sayang lupa dengan kehidupan akhirat. Islam tidak pernah melarang kita untuk cinta dunia. Bahkan Islam menyeimbangkan antara kebutuhan dunia yang sekarang kita tempati ini dan juga bagaimana mempersiapkan kita nanti di akhirat. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Ada yang menafsirkan, ketika kita di dunia bekerja untuk dunia, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Karena hidup lama, maka kita butuh biaya yang banyak. Karena butuh biaya yang banyak, maka kita harus bekerja dengan giat agar mendapatkan biaya hidup di dunia. Sementara ketika kita ingat kehidupan kelak di akhirat, seakan-akan kita mati besok. Misal kita dapat WA, Ustaz Subhan misalnya, yang terhormat, jatah Anda tinggal di dunia, tinggal besok jam 7, saya akan mendatangi Anda, tertanda malaikat Israel macam itu. Terus gimana? Mulai saat ini nggak tolak-tolak sudah ya, jajak apa ngabuburit, ngabuburitan aku kaki mati meneh, itu kan ya. Sehingga ibadah yang sungguh-sungguh, nggak tolak-tolak ya. Bekerja untuk dunia sungguh-sungguh, mempersiapkan untuk akhirat sungguh-sungguh.
Kemudian yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawna al-maut. Ini ada kaitannya. Cinta hidup, lupa mati. Kita sekarang hidup di dunia, tentu harus bagaimana kita hidup dengan layak. Ya. Tapi jangan lupa, kita akan suatu ketika akan mati. Kita harus membedakan kapan kita mati. Bahkan mati dikatakan al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Ada kiai yang sedang sholawatan wafat. Kemudian ada orang yang sedang sholat sujud nggak bangun-bangun. Ya, al-mautu ya'ti baghtatan. Kalau sudah jatahnya hidup di dunia selesai, tidak bisa dimajukan sedikit pun, dan juga tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Cinta gedung-gedung, rumah-rumah yang mewah, yang indah, kokoh, tapi lupa dia suatu ketika akan masuk ke rumah masa depan tipe 21 alias alam kubur. Islam juga tidak melarang rumah yang kita tempati itu indah, tingkat 2, 3, 4 misalnya, enggak dilarang. Tapi jangan lupa kita akan masuk alam kubur. Persiapan itu yang banyak orang lupakan menurut kefakiran dari Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Suatu ketika umatku itu, sabda Nabi, sangat cinta dengan harta, bekerja giat, menghasilkan rezeki yang banyak dan sebagainya, boleh. Tapi jangan lupa, harta yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah. Bagaimana mendapatkan harta, halal atau tidak? Ketika kerja, apa tidak memanipulasi atau mengurangi waktu kerja, atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aturan? Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah dapat harta, untuk apa ditasawufkan harta itu? Apakah dibuat untuk nafkah keluarga? Alhamdulillah. Apakah untuk foya-foya yang tidak ada dasarnya dalam Islam? Itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang dilupakan oleh umat Nabi Muhammad, cinta dengan 5 hal yang lain. Yuhibbunal khalq wa yansawnal khaliq. Cinta kepada sesama makhluk, lupa dengan khaliq. Kita sebagai para suami atau juga para istri, cinta pada istri atau suami kita karena memang perintah dari Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita cinta kepada keluarga, anak-anak kita, karena memang anak itu adalah amanah dari Allah untuk kita arahkan kesuksesan dunia akhiratnya. Jangan sampai kita mencintai orang lain hanya karena nafsu belaka. Pernah diiktibarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada seseorang yang di depannya itu ada masakan daging yang segar, halal. Sementara di sebelah yang lain ada makanan atau daging yang busuk, bau busuk. Tapi orang tadi ngambil yang busuk. Nabi tanya pada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa dia itu? Kok ada makanan enak malah dia ngambil yang tidak enak? Dia adalah umatmu yang sudah punya suami atau istri, tapi dia masih berhubungan tanpa atau tidak sesuai dengan syariat Islam, atau mungkin bahasanya selingkuh, mungkin na'udzubillah. Putra putri kita generasi muda juga banyak yang menjalin hubungan yang hanya semata-mata nafsu, dalam tanda petik pacaran. Nggak ada istilahnya pacaran itu ta'aruf dan sebagainya, nggak ada. Ya, artinya apa?
kita cinta kepada sama makhluk karena didasari dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salatu warahmatullah, dari yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya ini kita coba evaluasi, introspeksi, lihat di sekitar kita. Adakah umat Islam yang suka dengan dunia, lupa akhiratnya? Adakah masih umat Islam itu yang cinta kehidupannya, lupa kepada kematian? Cinta kepada rumah-rumahnya yang megah, gedung-gedungnya yang mewah, lupa bahwa dia akan masuk ke alam kubur? Cinta kepada harta dari hasil kerja yang sungguh-sungguh tadi itu, kemudian lupa akan hisab dari harta itu sendiri. Dan adakah di sekitar kita orang yang cinta pada orang lain semata-mata menuruti hawa nafsu? Mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang cinta 5 hal yang memang kita butuhkan di dunia, tapi tidak lupa dengan 5 hal yang lain untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Kesimpulannya, ketika kita bekerja, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bismillah, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian insya Allah dari kerja itu kita akan mendapatkan ma'isyah, penghidupan yang dimana kita harus perlakukan sebagaimana mestinya. Di antara harta kita ada harta orang lain yang dititipkan kepada kita untuk kita tasarrufkan kepada mereka-mereka. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang berbarokah ini, kita sekarang ada hampir di pertengahan bulan Ramadan, di awsati Ramadan, katanya ayyamul maghfirah. Mudah-mudahan ibadah kita mulai awal sampai sekarang di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi kekuatan sampai akhir bulan Ramadan, dan pasca Ramadan kita tetap kualitas ibadah kita tetap terjaga. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita ditakdir oleh Allah bisa bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Hadirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.